karena tumor butuh makanan. Kalau yang jaringan rusak berarti dia sudah nggak ada tempat untuk cari makanan. Ibaratnya udah lapuk lah. Nggak bisa apa-apa. Sekarang, konsep gadolinium, jenis MRI yang gadolinium. Secara umum, gadolinium ini jahat, teman-teman. Karena dia logam berat yang sangat extremely beracun. Very dangerous. Karena dia dari unsur lananit. Maka, inilah bahasanya. Dia perlu digabung dengan bahan lain agar aman. Dia ini penyelamatnya. Dia harus menggunakan silet. Silet yang digunakan salah satu contoh turunannya adalah dietilin triamin pentaasid atau DTPA. Bahan silet ini juga meningkatkan sifat water soluble pada media kontras MRI. Jadi dia nggak ngentel di suhu ruang. Dan senyawa kompleks dari gadolinium yang sering digunakan itu adalah combo atau kombinasi antara gadolinium dengan dietilin triamin pentaasid atau DTPA. Oke, ada juga GD-DOTA. Intinya dia ada siletnya. Kalau dia tidak punya silet, maka dia sangat beracun. Pada tahun 1988, berarti 46 tahun yang lalu, 47 lah, 47 tahun yang lalu, dia sudah 37 tahun yang lalu, dia sudah di-approve oleh FDA sebagai badan yang berpusat internasional di USA yang bisa digunakan seluruh dunia bahwa barang ini aman. Dan satu lagi sifat gadolinium adalah T1 relaxation-nya mampu lebih cepat atau mempersingkat bahasanya sehingga dia akan mengenhanskan area yang memang ada kerusakan atau di area pembuluh darah pada T1. Satu lagi, dia bersifat paramagnetik. Ingat, dia bersifat paramagnetik. Didekatkan dengan medan magnet, dia menjadi magnet. Dilepaskan dari medan magnet, dia move on. Alias dia menjadi dirinya sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Next. Nah, coba dibaca dulu. Apa ini? Ini adalah syarat dari media kontras. Semua yang ada di bawah ini adalah contoh merek dagangnya. Kecuali yang Eovis ini cuma di USA yang boleh beredar. Entah karena perizinannya, entah karena yang lain, saya kurang tahu. Tapi kalau yang di Eropa, itu adalah Primovis. Ini bukan berarti dia tidak safe. Biasa, politik perdagangan kan. Nah, itu yang boleh masuk kemana gitu. Sekarang, kayak dulu ada Sinovac waktu vaksin gitu ya. Ada beberapa yang bisa masuk ke negara-negara berkembang, ada yang tidak. Nah, itu biasalah politiknya.
Sekarang coba perhatikan. Yang di sini adalah semua kesamaannya. Sedangkan kalau Anda lihat di sini adalah chemical pattern. Coba perhatikan, dia punya unsur apa di setiap materialnya. OH, O sama N, Bu. Yang paling pertengahan apa? Itu yang perlu kamu katakan dari mula-mula. Nitrogen. Yes. Dia punya N dulu. Itu yang unsur core-nya. Dia harus punya N dulu. Baru dia harus punya yang lain. N, OH, itu yang paling harus ada. Mau nanti pakai CH3 kek, mau pakai apa kek, whatever. Ya. Dan si media kontras ini, itu dia harus larut dalam air. Dia harus larut dalam air, terus dia harus mampu dikeluarkan dari ginjal itu 3 jam setelah injeksi. Perhatikan, dia harus keluar dari ginjal 3 jam setelah injeksi. Itu baru 75%. Dan selama 24 jam, mau dari ginjal atau di luar ginjal, itu harus 100% hilang. Maka pertanyaan saya, hari ini jam 8 pagi dilakukan MRI kontras kepala. Dan nanti dilanjutkan jam 3 sore MRI abdominal atau CT scan abdominal kontras. What do you think? Bisa tidak? Jam 8 pagi MRI brain kepala, jam 3 sore dijadwalkan CT scan kontras abdomen. What do you think? Nggak bisa, Bu. Very good. Why? Kasihan ginjalnya, kan dia belum otomatis secara sempurna mengekskresikan zat kontras yang tadi pada pemeriksaan MRI sudah mau diinjeksikan ulang, otomatis eh, kerja ginjalnya itu lebih ekstrak, karena kalau belum selesai mengekstrak ini udah tambah lagi zat kontras lagi gitu. Kerja berat bagi kuda ya artinya ya. That's the point. Others point is, CT scan-mu masih ada, kontras MRI-nya. Mau apa? Gak jelas nanti, dipikir kelainan. Memang dia tidak terlihat atenuasi kontras MRI. Tapi barang sesuatu itu bisa jadi hitam banget atau apa, saya nggak ngerti sih. Cuma itu nggak ideal untuk dilakukan kontras. Kalau dia mau dilakukan CT scan kontras sekalipun. Atau kebalikannya, CT scan kontras dilakukan jam 8 pagi, mau dilakukan MRI di jam 3 sore. Suruh tunda. Hari berikutnya setelah 24 jam. That's it. Karena kita tahu patternnya ekresi dari jaringan media kontras keluar dari dalam tubuh itu
dibutuhkan waktu 24 jam. Nggak ada tendeng aling-aling lagi. Ya, tapi sekarang kalau mau MRI 2 pemeriksaan di jam yang sama, satu mau MRI kepala dan satu mau MRI lumbal, what do you think? 2 kali suntik atau tidak? Perhatikan. Sekali aja, Bu. How's the techniques? Gimana tekniknya? Yuk, boleh tahu kasih saya reason? Coba. Kamu sudah bicara bahwa, oh ya benar, saya setuju banget. Kalau ambil sekali. Karena Reason, boleh. karena ini Bu, diekskresi ginjalnya selama 3 jam. Jadi selama belum lewat dari 3 jam itu kayak kita masukin kontras 1 kali aja gitu. Tapi kalau udah lewat dari 1 harian atau 3 jam gitu, mungkin lebih baik diinjeksiin lagi. Tetapi tunggu next day setelah 24 jam. Ya kan? Jadi tekniknya Anda harus pakai pre-kontras terlebih dahulu di semua hal itu. Baik yang kepala maupun lumbang. Setelah itu baru kita scan yang kontras. Mana yang urgency dulu? Kepala, well, we go with kepala, post kontras, and then langsung ke lumbang. Kan nggak lebih dari setengah jam. Jadi kontras masih bertahan. Oke? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, seperti itu. Good. Alright. Next. Nah, kalau tadi, oh sebentar, aku mau tanya ke Sherin lagi. Berapa tadi Sherin? 920 atau 940? Sorry, saya sering lupa. 920, Bu. Oh alah, oke. Kalau tadi, thank you Sherin. Kalau tadi ada paramagnetic kontras, which is gadolinium. Di masa depan, as you know ya, now on research. Oke, kita akan membuat sebuah super paramagnetic. Jadi, dia adalah based on, ini belum ada dilakukan. Saya seumur-umur berpengalaman dengan MRI, lebih dari 15 tahun, itu belum pernah melihat namanya besi oksida superkonduktor, superkonduktor, super paramagnetik sifatnya itu diinjek pada manusia. Tapi dia sedang ongoing, on research. Jadi, 2 jenis oksida besi agen kontras, yaitu super paramagnetic iron oxide atau SPiO, dan juga yang namanya ultra small super paramagnetic iron oxide atau USPO. Nah, ini teman-teman sedang membuat si besi oksida ini jadi Fe304. Media kontras ini terdiri dari koloid oksida besi non nanopartikel. Artinya, ketika disuntikan pada pencitraan, dia mengurangi T2, penyerapan signal jaring. Ingat, kalau gadolinium tadi T1 yang diperpendek, sekarang berarti T2 yang diperpendek. Artinya, ini nanti kebalikan. Kalau benar-benar diimplementasikan di klinikal, berarti T2-nya yang disuntik kontras. Sehingga dia akan berwarna berbeda.
Jadi kebalikan seperti T1. Kalau dia putih pada T1, maka kontrasnya pada T2 dia akan menjadi hitam. Maka komparasinya adalah T2 prekontras dan T2 setelah kontras. Karena dia membuat perbedaan yang signifikan. Si Fe304. Artinya, T2 dan T2 star relaxation itu meningkat dan dia akan terjadi hipointens di T2 atau T2 star. Itu berarti ada masalah. Jadi dia sangat kebalikan dengan yang T1. Sekarang, itu hanya nice to know for your info. But next, MRI itu extremely maju pesat perkembangannya. So we talk about how about side effect. Biasa, side effect pada kita pasien mual setelah pemberian kontras. Kadang-kadang reaksi mau kusal atau dia jadi warnanya lebam biru-biru gitu kan. Dan segala macam. Atau puyeng sampai akhirnya pingsan. Nah, aduh, backgroundnya Siti Mutia Aurora. Kamu tahu nggak? Aurora di X itu ada kemarin di Alaska. Aku lihat white aurora. Oh my God, I never seen white aurora. Aurora itu one of my biggest dream. Suka banget. Dan aurora itu cantik sekali teman-teman. Oke, next. Let me check. Reaksi alergi kontras. Teman-teman, orang itu reaksinya kan beda-beda. Ada yang tiba-tiba dia pusing pada saat di injection. Ada yang tiba-tiba dia demam, sakit, gliang, terus hashing-hashing, atau tiba-tiba ada rasa dingin, atau iritatif, warna merah-merah gitu kan. Meskipun ini sangat jarang. Bahkan sampai terjadi nefrogenesis sistemik pada fibrosis. Nah, yang paling ditakutkan adalah ini. Nephrogenic systemic fibrosis atau NSF, khususnya di ginjal. Persis yang Marianus Nanga tadi bilang. Kerja ginjal 2 kali lipat. Ini mula-mula Dr. Jonathan R. Dillman dan kolega dari Universitas Michigan, of course USA, melakukan studi pada pasien jumlahnya itu 78.353 yang dilakukan semuanya pemeriksaan MRI. Nah, dilakukan pemeriksaan MRI ini, ternyata ada 54 yang memiliki reaksi alergi akut. Reaksi alergi akut tuh alergi terjadi saat itu setelah dimasukkan kontras. Beda dengan kronik. Beda dengan setelah 3 bulan dilakukan kontras, kok saya gagal ginjal. Nah, itu beda cerita. Itu kronik. Dan itu udah lama sih. Diterbitkan di 2008. Itu the first untuk how we need to consider for the side effect from the contrast media. So this one published in American Journal of American Journal of Bronchiology in December 2008. Nah, what we know it. Berarti sesuatu yang sudah lama. Tapi hari ini, apakah itu masih sering terjadi? Jarang banget. Udah hampir safe. Di 2008 aja kita bilang 0,07% yang mengalami reaksi alergi akut. So it's mean kalau lihat indeks jumlahnya, of course sangat sedikit.
Maka yang kita takutkan mengenai NSF di situ adalah bagaimana kita lihat yang namanya sindrom yang sangat serius yang nyebabin fibrosis pada kulit, persendian, mata, organ dalam. Karena yang diserang adalah ginjal. Pasien dengan gagal ginjal, resiko NSF lebih besar dong. Dan beberapa kesakitan. Kesaksian dari para radiografer di lapangan. Seperti gatal-gatal, kaligata, biduran gitu ya. Mual muntah. Maka nggak pakai tendeng aling-aling. Yang namanya screening form itu must be do that before kita tahu ada apa sebenarnya. Nah, sekarang ini dia caranya untuk menyimpan. Kalau tadi side effect. Cara penyimpanannya bagaimana? Menyimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Nggak boleh dong kena anak-anak. Ini yang saya bilang, satu botol atau satu ampul ada 5 mili. Ada yang 10 mili, ada yang 7,5 mili, ada yang 30 mili liter. Tapi seumur hidup saya belum pernah lihat ini. Yang 30 mililiter di Indonesia loh ya, saya nggak tahu. Di luar negeri pun kalau kita lagi ngajar, yang paling sering ya cuma 5 mili dan 10 mili. 15 sometimes. 7,5 ada. Nah, dan hanya boleh dilakukan satu kali pemeriksaan. Setelah itu dibuang. Nggak boleh dipakai lagi gitu. 5 mili nanti dipakai lagi udah dibuka. Enggak, jadi diambil gitu loh, di-stop gitu caranya. Nah, kita lihat fisiologis kontras. Teman-teman, ini merek dagangnya. Namanya extracellular fluid agent. Dia mostly diekresi atau dikeluarkan dari tractus urinarius. Berarti pintu pertama yang digedor sama dia untuk keluar dari tubuh kita adalah ginjal. Turun ke bawah, ureter. Turun ke bawah, buli-buli. Baru dia pipis. Ya, itu. Mekanisme berpikirnya. Jadi teman-teman, setelah kontras disuntikkan ke dalam darah melalui intravena atau pembuluh darah, maka mekanismenya kontras itu mengalir dan diserap oleh bagian tubuh yang dituju melalui pembuluh darah. Dan dia akan mengalir ke ginjal. Melalui ginjal disaring oleh glomerulus. Makanya kalau CT scan, Anda misalnya pernah lihat CT scan pun MRI, setelah dilakukan MRI kontras atau CT scan kontras, anjurkan pasien minum yang banyak ya Pak Bu. Please. That's a simple instruction, but extremely big impact. Tolong sampaikan seperti itu kalau Anda bertemu dengan pasiennya atau ngeluarin pasiennya dari gantry medan magnet. Tolong minum yang banyak ya air putih Pak. Habis ini kalau pasien tanya seberapa banyak, ya setidaknya kan satu hari kita harus minum berapa liter? 8 liter for example. Paling tidak lebih dari itu. Nah, kalau tadi kita bicara Gadovis yang secara umum, sekarang sebelum selesai, saya akan kasih ada kontras agen atau media kontras yang spesial. Karena
yang dituju juga penyakit spesial dan organ-organnya juga sangat spesifik. Kalian tahu kasus hepatocellular carcinoma atau HCC pada liver. Ini khas. Berbeda dengan CA pankreas, berbeda dengan CA liver, berbeda dengan polangiografi atau yang kita pakai nanti MRCP. HCC, hepatocellular carcinoma, itu mereka nanti radiologis akan membaca dalam bentuk lirat. Liver Assessment Report. Jadi diskor, lirat berapa? Apakah lirat 1, lirat 2, lirat 3, lirat 4, dan segala macam. Kalian tahu yang kena HCC itu bagaimana proses model kontrasnya? Pada saat dia masuk ke arteri, itu langsung yang area HCC ngejreng. Tapi pada saat dia di vena, fase vena, hilang. Tapi kalau dia bukan HCC, di arteri dia mulai memutih tapi nggak ngerjeng-ngerjeng amat. Di vena dia mulai memutih dan lebih putih dari arteri. Nah, itu yang kontras biasa tadi kita pakai. Tapi kalau memang mau lihat si HCC, biasanya ada merek dagang namanya Primovis yang paling strong. Itu untuk pemeriksaan hepatobiliari. Dan bedanya adalah, mengapa saya taruh ini? Karena proses ekskresinya, pengeluaran kontrasnya dari tubuh, itu nggak semuanya lewat traktus urinarius. Dia juga sebagian melalui traktus biliaris. Harganya ini teman-teman 10 kali lipat lebih tinggi daripada kontras biasa. Kalau kontras biasa hanya 500.000, Primovis 5 juta. Maka jarang banget dipakai. Sekali dipakai, yang pakai radiografer sampai salah. Kok ya kasihan kali. Mengapa? Karena dia mau melihat mekanisme plasma seluler, extracellular space pada liver hepatocyte. Tapi ini kan kalian pelajari dalam pemeriksaan liver kan. Cuma kan ada organ kayak liver ini yang khusus untuk kontras agen. Khususnya untuk HCC. Dan ini saya ingin kalian tahu di situ. Ada pertanyaan di sini? Lalu, gimana dong implementasi kontras di lapangan itu? That's the next question. Gampang teman-teman. Kegunaan kontras itu sendiri apa? Kalau kalian ditanya, mengapa kok sampai harus dilakukan kontras? Jawabannya gampang. Tentu kita untuk memperjelas gambaran atau citra dari organ jaringan yang sukar dibedakan. Pada prekontras kita sudah mampu membedakan dong. Mana jaringan fluid, mana otot gitu kan. Mana tulang, mana diskus. Kan kita udah clear. Cuma khususnya jaringan lunak seperti sistem saraf pusat, hati, sistem pencernaan, limpatik sistem, payudara, mamae kan. Mamae ini MRI kudu kontras, harus pakai DCI-nya. Prostat, pirat juga 10% menggunakan kontras. Sistem kardiovaskular, apalagi kardiak. Kardiak need kontras injection untuk lihat lead delay enhancement. Nah, makanya si kontras ini
itu dia mampu ngebedain dong. Dia mampu ngebedain mana tumor dengan udem atau bedain tumor dengan infeksi. Bahkan mampu menunjukkan mana sih jaringan parutnya. Jaringan parut kalau di kontras nggak ada apa-apanya. Nggak bisa diserap karena mati. Maupun sisa tumor. Kalau masih ada tumor yang aktif, dia baru hyperintensity. Apalagi yang sudah pernah dioperasi, masih ada nggak yang menjadi hyperintens di sekitarnya? Maka kita tadi sudah setuju. Untuk membandingkan selalu dipakai parameter T1 weighted. Pre-kontras versus T1 weighted plus kontras atau post kontras. Kalau pertanyaannya kalian bikin kontras tapi lupa T1 pre-kontras, kira-kira tepat atau enggak? Enggak ada post kontrasnya loh, langsung kontras. Nggak bisa, Bu. Karena kan kita tidak bisa mengevaluasi apa ya, yang sebelum dan yang setelah di ini. Jadi kayak apa, diagnosisnya kurang itu karena cuma kontras saja. Yes, thank you Marianus. Of course, we need that. Apakah kita butuh aksial koronal sagital semua? Butuh tiga-tiga. Jadi itu yang Anda perlu pelajari. So, kalau kita bicara jenis pemeriksaan MRI kontras, of course, ada yang namanya standar kontras teknik injection. Brain, jadi cuma dikontras seret, karena kan kita tahu tadi setengah jam aja masih ada. Jadi yuk nggak usah cepet-cepet kayak CT real time gini, enggak. Kalau cuma mau injek kontras jebret, dah perawatnya injek dulu, keluar, baru kalian scan T1 kontras. Brain, spine, MSK, pelvic, breast, abdomen, ini semuanya standar. Tapi, makanya kalian ada teknik advance MRI kan. Bagaimana kita membuat special contrast teknik injection kalau butuh contrast enhancement MRA? Seperti pada TRIX. Atau kalau butuh dynamic contrast enhance. Seperti pada DSC, DCE, gitu. Ini perlu. Dan beberapa indikasi klinis memerlukan penyuntikan bahan kontras itu yang melalui intravena ya, infeksi, tumor, abses sama infeksi sama teman-teman, metastasis. Dan MRI flow rate-nya sekian, dosnya sekian. Ini nggak perlu pakai injektor, langsung bisa. Tapi kalau dynamic, maka saya akan katakan sebaiknya menggunakan injektor untuk stabilisasi flow kontrasnya sama. Jadi nggak fluktuatif. Oke, itu yang advance. Alat dan bahan seperti ini, tapi yang menggunakan adalah perawat. Ingat, perawat. Tidak ada kompetensi kita untuk nyuntik kontras. Dan ini contoh spesial teknik CMRA, dynamic contrast. Kalau ini tes bolus juga bisa. Teknik injeksi pada kontras enhanced MRA, tes bolus, fluoro trigger, TRIX. Contohnya ini teman-teman. Khusus untuk pembuluh darah. Ini dia, TRIX. Tapi ini yang TRIX ya. Jadi vena, ini kok vena. Fase pertama baru masuk sekian kontrasnya. Kan masih tipis-tipis. Ini ada fase 1.
Tapi begitu fase kelima, dia sudah kelihatan semua arterinya. So nice. Kalau ini yang biasa saja. Nah ini fat set atau tidak? Fat set atau tidak? Ayo lihat jaringan fatnya. Fat set atau tidak? Tidak, Bu. Yes, tidak fat set. Good. Ini kan tetap putih. Karena kita mau lihat parenchyma saja. Ini lihat HIV, flare HIV, T1, nih seperti ini. Begitu dikontras, lihat. Bintangnya ada di mana-mana. Nah, ini HIV. Seperti ini. Infeksinya menyebar rata di seluruh parenkim, rusak semuanya. Oke, ini kontras pada lumbal. Ya kan? Fat set. Ini yang kemarin kita sudah pelajari. DSC, DCE, dan segala macam. Dan kontras. Bahan media kontras itu menunjukkan kontras noise ratio yang bagus. Salah satunya CNR yang bagus adalah dengan menggunakan media kontras. Mengapa? Karena pengertian dari CNR adalah menunjukkan perbedaan objek yang patologi dan yang sehat. Jadi langsung tahu. So, bahan kontras paramagnetic agen dipasangkan dengan sekuen T1. Teknik penyuntikan kontras disesuaikan dengan jaringan pemeriksaan. Apakah menggunakan tes bolus, fluorotrigger, ataupun trik, atau yang biasa saja. Sebaliknya, nice to know ya teman-teman. Penggunaan super paramagnetic. Kontras agen, contohnya pada Fe304 berfungsi mempercepat waktu relaksasi untuk sekuen T2 dan T2. Dan sekarang ongoing, sebagian besar agen kontras itu bekerja pada sekuen T1 untuk memperpendek waktu relaksasi T2 proton yang di dekatnya dan mengurangi waktu relaksasi hasil untuk mengurangi hypersignal. Thank you. Any question? Sebelum kita foto. Ada pertanyaan teman-teman? Permisi Bu, Siap Margin? saya ingin bertanya, kalau di CT scan kan ada yang namanya time delay. Jadi kayak setelah injeksi kontras itu butuh berapa waktu untuk scanning. Apakah di MRI juga ada hal seperti itu ya Bu ya? Ada dong. Pada saat kita melakukan pemeriksaan time delay pada CT scan, itu pemeriksaan apa? Abdomen bukan? Iya, abdomen Bu. 3 fase gitu. Tentu. Maka pada saat kita bicara tadi yang HCC ya teman-teman ya. Nih, yang HCC. Di mana? Nah, ini dia. Pada HCC itu kan ada delay waktu untuk masuk ke arteri. Ya kan? Arteri. Terus equilibrium. Dan vena. Injek di sini teman-teman. Kalau kita melakukan suntik. Apakah setelah injek langsung masuk arteri? Berapa saat di CT scan kontras masuk ke arteri di abdomina? Berapa second? 15 sampai 25 second? Iya, 15 sampai 25 second. Of course, di MRI pun ada. Sama persis. Cuma di MRI, pada saat Anda injek kontras, tunggu perjalanan 15 sampai 25, itu kita menggunakan aba-aba. Tarik nafas, keluarkan, tahan. Pada saat tahan, itu harus di detik ke-15 sampai ke-25 itu sedang berlangsung.
Karena akuisisinya harus di situ. Karena kita nggak mau ketinggalan arterinya. Begitu nafas biasa di 25 second. Nafas biasa, masuk ke equilibrium, nanti ikut delay-nya berapa. Dia biasanya delay 10-15 detik sebelum fase berikutnya. Di 10-15 detik, angkat. Misalnya di 5 detik terakhir, Anda bilang pasiennya lagi, tarik nafas, keluarkan, tahan. Baru akuisinya sekitar 10 detik, nafas biasa, nanti ada delay time lagi, baru masuk ke pen. Seperti itu. Mudah dimengerti, Margi? Kurang lebih? Udah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Any question others? Nggak ada? As I mentioned before, nanti konten kalian, saya mau kalian membuat konten up to you. Mau dari DWI, mau dari SWAN, mau dari DCI, mau dari perfusion, mau dari spektroskopi, or mau dari yang terakhir ini. Bikin konten 2 menit maksimal. Aku nggak mau lihat lebih dari 2 menit. Ya, 2 menit maksimal itu semua karena kalian jumlahnya 200-an. 200-an tuh kalau harus ngelihat lebih dari 2 menit langsung buyar saking banyaknya. Jadi bikin 2 menit maksimal. Kontennya terserah yang kalian pilih apa. Nanti ceritakan apa itu perfusion, misalnya perfusion. Bagaimana implementasinya, pakai file sequence apa, dan segala macam dengan bahasa kalian sendiri. Dan nanti bisa diupload di YouTube up to you, atau di Instagram up to you, atau di Facebook up to you. Itu nanti kasih saya linknya sama kakak-kakak kalian semua. Nanti full bagaimana rinciannya, apa saja yang tercover dari task yang assignment yang akan kalian lakukan, nanti akan saya kasih di tugas masing-masing per kelas ya yang ada di situ. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalian mau pilih apapun, harus kalian yang present sendiri. Terserah pilih manapun. Anda strong di spektros, pakai spektros. Anda strong di perfusion, pakai perfusion. Anda mau yang hari ini kontras agen, up to you. And wherever you take your reference, please put it on after done the session. Maksudnya setelah 2 menit atau maksimal 2 menit, yang terakhir saya butuh referensi yang setelah kalian katakan. Oke ya? Oke. Jelasnya nanti ada di masing-masing G kelas kalian. Boleh saya kembalikan ke Sherin kalau mau untuk lakukan photo session. Mana Sherin? Maaf Bu, saya izin menggantikan Sherin. Oh boleh, silakan. Boleh dibuka semua kamera Anda. Yuk, semuanya bisa tolong on cam. Nadia udah pakai hashtagnya Dilan Janiar. Oke, aku mulai dari slide pertama ya. Siap semuanya? 1, Oke. 2. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2. Oke, lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, Alright, sudah. thank you very much teman-teman. Thank you for your participated until the end of this class, before of the class, dan hari ini juga. Sukses buat semester-semester kalian berikutnya. Next to meet.